Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salah Sohibul Mi'roji dengan NIM 21105030027. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis mardud, hadis yang ditolak. Mardud menurut bahasa adalah berarti yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan menurut istilah adalah faqadatil kasyuruti au ba'liha. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis makbul. Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa hadis mardud adalah hadis yang tidak terpenuhi syaratnya, baik itu terjadi pada sanadnya atau matannya. Hadis mardud ditolak disebabkan cacat pada perawinya. Cacat pada perawinya adalah pemberian cacat dan celah padanya terhadap keadalannya dan agamanya, atau pada kedobitannya, hafalan dan ingatannya. Nah, dalam hadis mardud ini memiliki dua aspek, yaitu kepada hadis doib dan yang kedua kepada hadis maudhu. Hadis doib, secara bahasa kata doib berarti lemah, yaitu lawan dari qawi yang kuat. Sedangkan hadis doib secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara istilah, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda. Yang pertama menurut Mahmud Al-Tohan, hadis doib adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Dan yang kedua menurut Ajaz Al-Quttabi, hadis doib adalah setiap hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis makbul atau setiap hadis yang tidak memiliki sifat-sifat hadis hasan atau hadis sahih. Dan yang ketiga pendapat An-Nawawi, beliau mengatakan hadis doib adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Namun pada dasarnya dapat kita pahami pendapat-pendapat di atas sama saja berpendapat tentang bahwa hadis doib itu hadis yang tidak memiliki ciri-ciri hadis hasan dan hadis sahih. Kriteria hadis doib: yang pertama, sanadnya tidak bersambung. Yang kedua, perawinya tidak adil. Yang ketiga, perawinya tidak dobit. Yang keempat, terdapat syad. Dan yang kelima, terdapat ilat. Bolehkah kita berhujjah dengan hadis doib? Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis doib, bukan hadis maudhu. Adapun hadis doib bukan hadis maudhu, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, melarang secara mutlak. Dan yang kedua, ada yang membolehkan berhujjah dengan hadis ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis doib untuk keutamaan amalnya, tapi memiliki 3 syarat. Yang pertama, hadis doib itu tidak keterlaluan. Dan kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis doib tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan. Dan yang ketiga, dalam mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi tujuannya untuk ikhtiyah, berhati-hati belaka. Contoh hadis doib: ma akhrajahul Bukhari fi muqaddimati bima yudkaru fil fakhidi wa qala Abu Musa adon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rukbatahi hina dakhala Utsman. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari pada muqaddimah bab mengenai menutupi paha. Berkata Abu Musa, Rasulullah SAW menutupi kedua lututnya beliau ketika Utsman masuk. Nah, selanjutnya hadis maudhu. Hadis maudhu secara istilah menurut para ulama hadis adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dengan berdusta, yaitu tidak pernah beliau sabdakan, beliau kerjakan maupun yang beliau takrirkan.
Adapun para ahli hadis mendefinisikan hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan oleh orang-orang pendusta dan kemudian dikatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subih Soleh Ulumul Hadis wa Mustolahu 263. Faktor munculnya hadis maudhu. Yang pertama adalah faktor politik. Yang kedua, faktor kebencian dan permusuhan. Yang ketiga, fanatisme yang keliru. Yang keempat, faktor kebodohan. Dan yang kelima, faktor popularitas dan ekonomi. Ciri-ciri hadis maudhu. Ciri-ciri hadis maudhu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ciri-ciri yang berkaitan dengan sanad. A. Yang pertama, periwayatnya dikenal sebagai pendusta. Yang kedua, periwayatnya mengakui sendiri bahwa hadis tersebut telah dibuat olehnya. Yang ketiga, ditemukan indeksi yang semakna dengan orang yang memalsukan hadis. Yang kedua, ciri-ciri yang berkaitan dengan makna. Yang pertama, adanya kerusakan makna. Yang kedua, bertentangan dengan teks Al-Quran. Yang ketiga, hadis tidak ditemukan dalam hafalan para rawi dan tidak ditemukan dalam kitab hadis. Yang keempat, perkataan hadis tidak diketahui sumbernya. Kelima, menyalahi kebenaran sejarah yang telah terkenal di zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis maudhu. Para ulama telah mewanti-wanti agar menghindari hadis maudhu. Namun, beberapa hadis palsu telah masyhur di kalangan masyarakat. Berikut beberapa contohnya. Nah, hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ungkapan tersebut sangat masyhur di kalangan masyarakat. Bahkan ungkapan tersebut dianggap sebagai hadis dari Nabi. Padahal, sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang kitab Syarah Nadhom Baikuniyah, ungkapan ini bukanlah hadis. Adapun hadis yang menjelaskan kebersihan itu sebenarnya banyak. Di antaranya at-tuhuru syatrul iman. Artinya kesucian itu separuh dari iman. Hukum meriwayatkan hadis maudhu. Diharamkan meriwayatkan hadis maudhu dengan menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena meriwayatkan hadis maudhu sama dengan mendustakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man kadzaba alayya mitun amman dafal yatabu maq'adahu minan nar." Artinya, siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyaknya kesalahan dan kekeliruan dalam presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.